itu orang memang pandang sebelah mata toh. Kayak Papua don teriak, begitu. Iya, saya bikin model Megawati, tidak usah terpengaruh dengan irama lawan. Oke. Kan Megawati kan saat ini model begitu toh. Jadi begitu saja. Mereka ini segala macam. Halo, sahabat-sahabat dimanapun kalian berada, senang kita bisa berjumpa kembali. Dalam kesempatan kali ini saya Nias Tabuni dari Papua untuk dunia. Kalian sebelum nonton, kalian wajib subscribe, komen, like, dan share saya punya channel YouTube video nih, agar saya selalu bersemangat buat video-video baru. Oke, langsung saja kita akan bincang santai bersama Bung Yan Ukago yang sudah bersedia pada kesempatan podcast kali ini. Ini dia cerita santai bersama Bung Yan. Ya, baiklah pemirsa semuanya, seperti perjanjian saya di opening tadi, bahwa saya akan kedatangan seorang tamu yang sangat luar biasa, pemuda brilian dari Papua Mepago. Bung, selamat datang dalam podcast Bincang Santai ini. Terima kasih. Terima kasih, selamat jumpa. Kakak selamat datang. Saya pikir kakak tidak akan datang. Akhirnya kita bisa jumpa juga. Dan saking sibuknya dengan kakak punya aktivitas yang sangat luar biasa, akhirnya kakak bisa menempatkan waktu untuk bercerita bagaimana kakak punya perjalanan pendidikan sampai hari ini kakak ada di dunia pekerjaan. Nah, saya pikir itu satu hal yang sangat luar biasa untuk kita berbagi cerita kepada generasi muda, dan bahkan ini akan jadi satu sejarah akan kita tinggalkan ke generasi. Begitu ya kakak. Oke Bung. Teman-teman, kita bercerita tentang bagaimana abang saya ini terjun di dunia kampus, bahkan hari ini ada di tempat kerja. Saingannya sangat ketat, tapi hari ini abang bisa ada ya. Bung mungkin Bung bisa perkenalkan. Bung punya nama kan Nabire Pania, itu besar sekali ya Bung. Abang mungkin bisa memperkenalkan Bung punya diri, mungkin supaya juga teman-teman yang sedang nonton juga tuh, Bung Yan berarti asalnya dari sini, panai bagi sini, panai bagi sini, begitu kakak. Oke. Baik. Kenalkan dulu lah. Ya, baik. Terima kasih kepada semua pemirsa yang menonton. Terima kasih juga Adeta Tabuni. Siapa kak? Ya, ini kesempatan yang berharga untuk saya bisa ada di sini, di tempat ini. Yang pertama saya perkenalkan dulu. Saya nama mungkin yang paling singkat 3 huruf saja, Yan. Yan Ukago. Ya itu. Itu ada nama tanah juga, nama kampung tuh Awikaituma. Wow, ya. Itu artinya apa sih? Awikaituma itu artinya sang pencera. Ya, jadi artinya yang kalau ada mendung atau hujan begitu, ini datang bikin sampai suasana jadi cerah kembali. Itu maknanya itu. Maknanya, jadi berarti kalau macam keluarga dalam sedih, senang, kehadiran kakak tuh menjadi bisa menghibur juga begitu. Ya, itu bikin cerah. Luar biasa Bang. Itu nama yang sangat bermakna sekali. Benar. Kalau saya tidak tahu saat nama Yesus, saya tidak tahu. Orang tua kasih tahu untuk apa. Oh, iya. Tapi saya baru dengar itu dalam Alkitab ada, tapi itu macam seorang pahlawan atau macam begitu ada. Dari bahasa Yunani, istilah Yunani punya. Oh, bisa. Kalau nama saya sendiri memang kenapa jadian
sekali dengan Iya. cerita yang misterius. Iya. Iya, itu yang sudah. bisa mengartikan itu orang-orang tertentu saja. Iya, itu. Kita ini kan orang-orang awam begitu. Iya. Tapi itu luar biasa, itu Iya. keunikan ya. Dan Iya. Bang dulu SD-nya di Paniai. Saya SD itu pindah-pindah karena bapak saya guru SD. Oke. Jadi SD saya pertama itu di Hitadipa di Ndugusiga. Ndugusiga itu di berarti Intan di Jaya. Intan Jaya? Iya. Oke. Yang tempat yang pendeta Sambangani itu. Oh, Sanambani. Sanambani. Oke. Nah, itu di situ bapak saya tugas di situ. Jadi saya SD kelas 1 mungkin paling lama. Saya SD kelas 1 di situ, setelah itu ke Intan Jaya lagi di Bilogai. Sekarang ibu kota Intan Jaya. Saya di situ lagi SD. Setelah itu pindah ke Narotali. Bapak saya pindah ke Narotali 6 bulan, masih SD kelas 1. Setelah itu dari Narotali pindah lagi ke bagian timur di Aga, namanya Kampung Boda tadi. Saya masih SD lagi, kelas 1. Terus pindah ke sekarang dia dulu Wagete, Kecamatan Tigi. Itu juga saya masih kelas 1. Jadi saya kadang berpikir, kenapa saya kelas 1 lama di mana-mana? Mungkin apakah tidak pernah naik kelas kah? Atau saya ramai-ramai, saya juga tidak paham. Nanti, iya. Jadi kalau saya hitung, wah ini sekitar 4 tahun di kelas 1. Jadi nanti di SD Dama, itulah baru naik ke kelas 2. Begitu. Oh, luar biasa. Iya, itu dekat dengan kampungnya mama saya. Sekarang di Deya bagian timur. Kebetulan kalau di Kabupaten Deya, mama saya ini asal dari timur, bapak saya dari barat. Wow. Di sebelah danau. Iya, itu. Percintaan. Ya. Tidak tahu dulu ketemunya bagaimana. Berencana. Zaman dulu toh. Oh, kalau sekarang kan FB segala macam Ya, masih bisa kenal. Dulu ini tidak tahu cara pakai cara adat kah. Wah. Pantung-pantung. Wah, luar biasa. Begitu. Dari barat ke timur. Iya. Iya, jadi bapak saya begitu ketemunya di Enarotali. Oke. Dulu kan ada misionaris punya sekolah. Oke. Ada sekolah untuk SD, PPS, ada ini SD, ada asrama. Terus mamanya ikut dalam pendidikan ini, yang sekolah kepandaian putri. Ya. Dulu ada SKP. Wow. Situlah baru ketemu begitu. Luar biasa. Iya. Nah, dulu SMP di sana juga. Saya SMP di Wagete. Wah gitu ya. Iya, SMP SMP PPK Wagete ya, Katolik punya. Katolik punya. Iya, di SMP Wagete saya masuk tahun 85, selesai 88. Iya. Guru yang paling kakak favorit siapa? Guru yang paling favorit itu guru bahasa Inggris. Oke. Kenapa kakak suka? Karena Pak guru bahasa Inggris ini sebenarnya mau suka atau tidak juga bingung. Semua teman takut dia. Oh, Karena Pak guru ini dari kelas 1 itu kami disuruh harus bisa bicara. Oke. What is Berani begitu. Ya, what is your name? Begitu. Oh, my name is Yan. Ini kami sudah dilatih. Oke. Dan Pak guru ini saya suka tapi benci. Oke. Iya. Suka tapi benci. Iya, itu di Wagete ini Wagete ini kan ada 2 kota dipisahkan kali, ada Wagete 1, Wagete 2. Iya. Jadi kami ke kios segala macam, itu kami jalanin siaga. Oke. Kenapa? Karena Pak guru ini dia ketemu dia pemurid di mana saja, itu nanti dia tegur, dia bilang, "Halo, what are you doing here?" Wah, kami pusing, ini mau jawab apa? Oh, I am buying a pen. Baru what is it's time now. Jadi kami harus bisa menjawab. Oke, ya. Walaupun salah jawab tidak penting, yang penting mengerti. Jawab, Ya. mengerti, ya. Kalau sudah bisa bicara itu kami di SMP itu di rapor tuh paling nilai 7. Wih, Iya. ya, luar biasa. Itu Pak guru dia prinsip begitu. Pak guru dia pun nama kakak masih. Petrus Tatogo. Wah, Iya. luar biasa. Itu mungkin di SMP itu guru yang menurut saya paling kesan. Kenapa paling kesan? Karena dulu kami dilatih untuk percakapan. Jadi kelas 2, waktu kelas 2 itu kalau beliau masuk ke kelas, itu beliau langsung duduk, nanti dia panggil 1 orang. Macam misalnya Marta begitu. Marta, please in front of class, maju. Please take a chalk in the office school. Wih. Jadi sudah tanpa bicara jalan. Oh, ambil kapur. Nanti kadang-kadang dia suruh ambil warna merah, dia sebut dalam begitu. Dalam bahasa Inggris. Iya, jadi kami SMP seperti itu. Jadi sudah terbiasa dengan Iya, hal-hal seperti itu. Percakapan bahasa Inggris. Waktu SMA memang tidak terasa, tapi waktu saya selesai 1 mau masuk di ITB S2, itu ternyata salah satu
Ini yang tes di sana kan IP terbaik dari seluruh tanah air untuk S2 ini. Betul, betul. Ternyata yang menentukan lolos dan tidak itu ternyata bahasa Inggris. Oke. Iya, waktu S2 itu. Makanya kenapa dia itu saya anggap Pak Guru berharga. Oke, Iya. luar biasa. Karena setelah nilai semua tinggi, kami tes yang lulus 125 orang. Oke. Dari 125 orang ini, katanya nanti diambil cuma 15. Oke, Jadi 15 ini yang menentukan tuh bahasa Inggris ternyata. Oke. Iya. Oke. Jadi waktu tes begitu, saya masuk, katanya tidak dibilang bahwa tes bahasa Inggris, dibilang nanti wawancara. Jadi teman-teman yang satu tes mau, Wawancara bahasa Indonesia. iya. Jadi pengganti TOEFL di ITB itu tes langsung, tidak pakai kertas yang nanti tidak ada. Harus langsung yang tes. Jadi kami masuk ke, Speaking langsung. iya speaking langsung. Setelah lulus matematika, kami kan teknik sipil, lulus matematika. Tes potensi akademik IPA, setelah itu yang nilai paling tinggi seluruh tanah air itu 125 orang. Terus terakhir wawancara. Ya. Kami Wawancara pikir dalam bahasa kami tidak dikasih tahu. Oke. Jadi kami pikir ini wawancara paling ditanya biaya dari mana, asal dari universitas mana begitu. Iya. Jadi semua santai saja. Santai-santai. Giliran masuk, waktu saya masuk, saya buka pintu begini, please close the door. Oh satu tuh, karena ini SMP, bagi saya SMP sudah lolos. Oke. Yeah. What is your name? Oh, my name is Yan. Oh, where do you come from? Graduate University. I come from to Central of Java, Unika Sugio Pranoto. Saya jawab begitu. Oh, where do you live in here? Di Dago. Saya jawab itu seperti saya seolah-olah selama mengulangi waktu SMP itu. Oh iya. Oke. Baru dia tanya, what is different of concrete and steel construction? Artinya beton dengan baja, saya jelaskan, oke. Dia tulis, oke, sudah keluar. Saya keluar, ternyata keluarnya ke arah sana. Saya masuk ke sana begini, semua teman tuh ada yang duduk keringat segala macam. Baru tanya, kamu bisa jawab? Ah, bisa saya jawab semua. Jadi ada yang kira saya dari luar negeri. Begitu, Luar biasa kan. Ya. Sederhana itu saya. Iya, itu dinyatakan bahwa sudah. Jadi saya juga heran. Karena ini 125 orang dan terbaik di tanah air untuk masuk S2 ITB. Jadi akhirnya saya tidak yakin bahwa saya akan lulus. Saya pulang ke kampung, tapi don suruh tulis alamat. Saya di kampung 2 minggu, ternyata surat dari ITB tiba dan saya dinyatakan lulus. Ternyata lulusnya bahasa Inggris. Makanya saya bertanya, wah ini kenapa? Tanya itu tinggal di mana kok bisa lulus? Nanti setelah kuliah baru saya paham, ternyata kelas kami ini jurusan struktur teknik sipil. Ya. Itu kelas kami itu jumlahnya 25 orang. Jadi 25 orang itu 15 dari Indonesia, 15 dari luar negeri. Wow. Kuliah tiap hari ya dosen-dosen pakai bahasa Inggris. Oh, ada harus, kenapa itu menentukan. Dan saya ingat Pak Guru Petrus Tatogo itu. Jadi ya. jasa baiknya itu, ya, itu. Ingat waktu kakak langsung kuliah S2 ya. Ya, itu. Luar biasa. Begitu kira-kira. Luar biasa. Itu satu hal yang sangat luar biasa. Iya. Dan kakak SMA dulu di mana? SMA di SMA Gabungan. Karena waktu tahun, saya tamat 88. Sampai tahun sekitar 94 itu di daerah Mepago di pegunungan itu tidak ada SMA. Betul. Iya, tamat SMP itu semua masing-masing cari jalan. Cari jalan. Ada yang ke SPG, ada yang ke SMA, ke Timikala, ke Nabire, ke Sorong, ke mana, ada yang ke Wamena. Iya, karena SMA sudah ada. Saya datang, SMA Gabungan itu iya, di Jayapura. Saya dulu awalnya tuh mau masuk ke SPG. Saya masuk ke SPG tapi terakhir berubah karena ada kakak satu yang datang dokter Anus ini. Saya tanya dia bilang dia dari SMA. Sudah akhirnya saya berubah ruang. Saya datang ke Jayapura mau masuk di SPG Taruna Bakti di Katuaina sih. Iya, di bawah ini. Iya, tapi akhirnya saya masuk di SMA Gabungan tahun 88. Luar biasa. Saya pindah. Kakak S1-nya di Jawa. Iya, setelah SMA Gabungan saya selesai itu saya dikirim oleh dari biaya. Waktu itu Pemda maupun gereja ada kasih untuk seleksi mahasiswa. Luar biasa. Saya lolos, akhirnya saya kuliah di Jawa. Sambil di Unika Sugio Pranoto S1 Teknik Sipil. Wah, luar biasa. Iya. Luar biasa. Kenapa kakak memilih ambil teknik sipil? Ini teknik sipil itu sebenarnya saya sampai setelah tamat kelas 3 itu saya tidak punya cita-cita. Cita-cita? Iya. Tapi kok kakak bisa terdampar ke sana? Yang saya suka itu saya hanya berpikir saya mau kerja di di geofisika. Jadi saya suka itu ramal cuaca, gempa. Ya. Itu saya dari SMP suka. Karena saya punya Pak Guru namanya seorang
Francis kan, dia Bruder Aloda Proma. Dia ini guru fisika yang hebat. Dia mengajar tentang ramal cuaca bulan. Makanya SMA saya pikir tamat SMA mau kerja di situ. Saya berpikir. Hanya pada saat itu kan saya dapat beasiswa Pemda. Waktu itu dari SMA gabungan saya lulus. Tapi dikasih di kedokteran. Hanya saya tolak kedokteran itu. Iya. Kenapa nggak tolak? Karena saya takut mayat. Iya. Saya kenapa? Karena saya tinggal di asrama ini. Saya tinggal di asrama ini. Anak-anak kalau anak-anak Papua tinggal di satu asrama itu kan cerita kan macam-macam. Iya betul. Ya dong biasa cerita di rumah sakit Dok 2 itu ada yang mayat ini berdiri baru kejar orang lah segala macam. Wih, saya juga menyesal kenapa dimasukkan ke kedokteran. Jadi saya punya ibu guru namanya Ibu Guru Tuti, guru fisika. Nah itu dia heran, sudah lulus kedokteran kenapa tidak mau? Tapi saya tidak bisa cerita bahwa saya karena takut mayat itu. Dalam hati saja. Saya berusaha, saya bilang, akhirnya Pemda menunggu sampai batas waktu tidak bisa. Akhirnya ibu guru bilang, kamu nanti rugi kalau tidak ambil kesempatan ini. Jadi kamu harus punya satu cita-cita. Iya. Akhirnya saya cita-cita, saya bingung. Ibu guru tanya, kau cita-cita apa? Saya bilang, saya tidak ada. Terus yang kau bisa apa? Saya bilang, saya bisa itu sepak bola. Waduh, ibu guru bilang, bukan masalah sepak bola. Ini kau tuh mau kuliah. Kau tidak mungkin kuliah di sepak bola. Kau kalau kedokteran tidak bisa, itu harus pilih yang lain. Begitu. Aduh, ini saya bilang, saya tidak tahu cita-cita apa. Makanya anak-anak sekarang tuh saya heran. Orang tahu tuh macam dokter, nanti kerja sebagai insinyur mesin, geologi. Anak-anak lancar. Saya dulu tuh tamat SMA buta. Yang bisa tuh menteri, guru, pilot, cuma tahu itu saja, lain tidak tahu. Apalagi teknik sipil itu di luar dari siapa otak. Baru ibu guru tanya, kalau begitu, ibu guru ini kenapa dia tanya saya terus? Karena dia rasa bahwa jangan sampai, karena saya pun nilai kan paling bagus di SMA toh. Masa anak yang bagus di SMA itu dia pulang kampung macam begitu. Iya, itu yang dia tahan. Tidak bisa, kau sudah lulus beasiswa, kalau kau tidak bisa kedokteran harus ambil lain. Tapi saya bilang lain apa, saya tidak tahu. Begitu. Jadi ibu guru akhirnya tanya, kau pernah bikin apa di waktu kecil? Saya pikir-pikir, saya bikin apa ya? Pernah bikin sesuatu, kerja apa, begitu. Saya bilang saya biasa bikin lemari. Terus waktu SMP itu saya bangun rumah. Oh masuk teknik sipil. Begitu. Luar biasa, ibu guru luar biasa. Baru saya heran, kenapa bangun rumah baru teknik sipil? Baru saya bilang, ibu, kan sipil kan lawannya militer. Waduh, kau ini percuma saja kau pintar di kelas, kau tidak tahu itu. Ibu tanya, kau tahu Monas? Tahu Insinyur Soekarno? Tahu. Itu dia tuh teknik sipil. Oh, sudah mulai hari itu saya tetapkan teknik sipil. Begitu ceritanya. Wow, luar biasa. Jadi dari Bu Guru ini sampai sudah terinspirasi. Dengar cerita sedikit langsung kakak langsung. Iya, saya tetapkan teknik sipil. Wow, luar biasa kakak. Tantangan apa saja selama kakak berpendidikan itu? Tantangan apa saja yang kakak alami saat kuliah? Karena zaman sekarang dan zaman saat kakak orang itu berbeda sekali. Iya, yang memang yang pertama waktu itu kami sempat dapat pembekalan di sini, dosen Uncen sempat kasih pelajaran untuk persiapan mau ke Jawa. Karena saya juga ikut dalam rombongan beasiswa Pemda waktu itu. Mereka kasih tahu bahwa SMA di sini tuh sama dengan SMP di Jawa. Saya tanya, maksudnya apa pengetahuannya? Jadi kamu harus belajar banyak. Ini kenapa kita kasih pembekalan 1 bulan supaya kamu juga punya level SMA di sini tuh bisa naik sama seperti Jawa begitu. Saya bayangkan ini Jawa tuh SMA seperti bagaimana. Persiapan belajar. Akhirnya tiba di Jawa. Memang yang pertama itu apa ya, tantangan yang pertama ada itu memang mereka di sana itu sudah dalam dunia ini ya. Dunia pendidikan sana itu sudah maju. Ya beda dengan kami di sini. Ya terus mungkin kalau saya sendiri waktu di kuliah itu tidak begitu terasa. Tapi yang paling tantangan yang saya alami itu di luar kampus. Iya, di luar kampus tuh. Itu tantangan seperti apa tuh? Yang pertama, saya ini dulu terlambat tiba di kampus. Iya, terlambat tiba. Jadi begitu tiba ospek. Ospek ini, sudah tahu ospek toh? Ospek itu pengenalan ini. Saya tiba di kota Semarang itu nanti dong kasih tahu. Besok pagi itu bawa majalah bahasa Jawa. Terus
Nanti setelah itu bikin ringkasan tulisan sambutan rektor tadi. Setelah itu nanti bawa makanan. Ini karena kami fakultas teknik. Jadi bawa makanan tuh tahu itu 3 kali 4 senti. Tahu juga sudah dikasih tahu 3 kali 4 senti. Iya, kacang panjang 5 senti. Semua ukuran masukkan ini. Waduh, ini saya bingung karena saya baru tiba. Saya mau suruh mama siapa yang bikin tahu itu. Saya pusing. Nah, ini tantangan-tantangan di awal. Ya, tapi syukur juga bahwa waktu itu saya sampaikan saya tidak bawa. Lalu mereka tanya, kenapa tidak bawa? Saya bawa roti saja waktu itu karena saya pusing. Saya bawa roti. Baru kenapa kamu tidak bawa nasi dan apa? Saya makan roti saja begitu. Nasi, kalau sagu boleh begitu. Oh, kalau begitu sudah. Selama 1 minggu kamu nanti bawa ini roti saja begitu. Jadi kakak Iya. Jadi itu tantangan-tantangan terberat yang memang di luar. Terus terus hidup sendiri. Saya tantangan khusus itu saya ke Jawa itu tidak ada satu orang tua yang tahu. Oke, jadi kakak dihidupkan dari. Ya, itu orang tua tidak tahu. Penanggung jawab biasa. Iya. Saya sudah nanti suatu waktu saya jalan di dekat pasar baru saya dengar lagu Natal. Ini baru saya ingat orang tua. Baru saya bikin surat ke orang tua bahwa saya sudah di Jawa ini. Ternyata orang tua mencari hampir 3 bulan. Wah. Kan dulu kan waktu itu belum ada kapal putih yang besar. Jadi kapal Numangguru ke Nabire itu bisa sampai 3-4 hari. Jadi orang tua pikir saya ada di Biak atau salah satu kota di Waren kah. Wah, ini kenapa dia belum tiba begitu. Dulu tidak ada telepon dan apa. Iya, betul. Nanti surat saya itu yang ternyata orang tua tahu bahwa saya sudah ada di Jawa. Iya. Setelah 6 bulan. Baru bapak belum baca surat dia bilang, anak ini siapa yang suruh berangkat, siapa yang kasih uang, macam begitu. Tapi orang tua kan sudah dididik saya untuk mandiri dari kecil. Iya, betul. Ayah saya itu guru tapi dia model militer. Didik kami itu. Saya mau harus mandiri, tidak ada tergantung. Kalau saya minta uang untuk bikin, waktu kecil pernah, saya minta uang untuk mau bikin gitar. Bapak masuk ke dalam kamar, saya kira mau kasih uang. Dia ambil kapak, baru ini kapak, kau pergi tebang kayu sana, bikin gitar. Saya ambil kapak, bikin. Saya juga harga diri. Macam begitu. Biasa. Orang tua biasa didik begitu. Betul. Jadi kemandirian. Makanya waktu SMA, memang SMA kami dulu tuh, entah anak saya itu anak guru. Ada banyak teman yang anak petani. Tapi kami semua sama-sama susah. Ya, betul. Tidak ada kantor pos, tidak ada bank, tidak ada telepon, semua. Kami seolah-olah macam dilepas di tengah samudra. Mati hidup terserah, begitu. Jadi waktu SMA begitu. Makanya waktu SMA itu kami jalan tiap hari Sabtu. Kami punya sabit, kami jalan cari pekerjaan. Oke. Ya dulu bukan di Jayapura. Ini saya cerita waktu SMA-nya. Oke. Ini waktu SMA. Jadi kami, maksudnya kenapa orang tua bisa tanya anak ini siapa yang suruh berangkat? Maksudnya begitu. Itu kan cerita bermula dari situ. Betul. Jadi kami cari pekerjaan apa semua. Biasanya satu hari kami kerja tuh dapat 2.000, 3.000 kami kumpul itulah. Makanya tiba di Jawa itu juga orang tua heran ini bagaimana. Jadi dulu tuh kami tidak tergantung di orang tua. Begitu. Iya. Luar biasa. Iya, jadi kemandirian. Jadi orang tua ajarkan kakak dong. Iya, mandiri. Jadi saat tiba di Jawa juga 6 bulan baru orang tua tahu. Wow. Termasuk wisuda juga orang tua tahu tuh saya pulang bawa foto wisuda baru tahu. Wih, iya. Orang tua tidak. Saya kirim surat ke orang tua tapi 2 bulan kemudian baru tiba surat itu. Iya. Berarti pada saat itu belum ada telekomunikasi juga ya? Belum, tidak ada. Kami kirim surat lewat kantor pos. Ya, ini kantor pos kan mungkin dari Semarang. Dia tiba di Makassar dulu, tiba di Nabire. Nabire ke pedalaman, itu kan tidak ada pesawat. Ya, pesawat ama mungkin 1-2 kali. Nanti tiba di Wagaita juga tinggal di pasar. Mungkin ada orang ke pasar lihat baru, oh ini Pak Guru Kakak punya bawa ke sana. Ini bisa 2 bulan. Saya di sana sudah wisuda 1 bulan lalu begitu. Ya begitulah. Tapi ya kita enjoy saja, itu bagian dari tantangan. Ya. Luar biasa. Ya kita tidak sedih karena orang tua tidak datang, biasa. Wow, ya. Wow, luar biasa. Sejak itu langsung kakak memilih berkarir di sana atau pindah ke Papua? Saya dari semester 5 itu diangkat jadi asisten dosen toh, untuk mengajar mahasiswa. Luar biasa, kakak masuk orang yang cerdas, luar biasa. Iya, jadi mengajar mahasiswa. Kakak mengajar apa di kampus? Ada beberapa mata kuliah, ada matematika, konstruksi kayu, konstruksi beton, mekanika,
Ya, itu termasuk desain gedung bangunan lantai seperti ini. Untuk menghitung kekuatan toh berapa besi apa begitu. Luar biasa. Ya, itu memang kalau diangkat asisten itu kan nilai mata kuliah itu harus A begitu. Betul. Baru Jadi kita itu dia. kan memenuhi syarat. Iya, dari semester 5 akhirnya semester 5 ada ilmu kurtana itu tentang ketinggian topografi ini. Iya. Itu juga termasuk. Jadi pokoknya mata kuliah apa saja begitu. Dari semester 5, 6, 7, 8. Dan itu membuat saya bisa ada penghasilan untuk kontrak rumah. Jadi anak-anak Papua semua ada tinggal di situ. Ada yang dari Merauke, ada namanya Walter Mause. Terus ada juga dari Asmat, ada Dawanem, Jeffrey Dawanem. Ada juga anak Manokwari. Sekarang dia sudah dekan Unipa di Manokwari. Iya, itu. Iya, hampir semua anak-anak ada di situ. Ada semua Papua yang susah-susah, saya suruh tinggal di situ. Iya, itu kontrak rumah tuh karena penghasilan itu dari kampus. Iya, dari ngajar kampus itu. Iya, itu. Luar biasa. Sampai semester akhir masih bimbing anak-anak adik angkatan semua. Terus saya bikin buku yang dipakai sampai sekarang masih dipakai di sana. Ada berapa buku? Iya. Mekanika teknik statis tertentu. Ini khusus untuk mahasiswa yang belajar ilmu kekuatan bangunan. Bisa jembatan, bisa dermaga, bisa bangunan semua. Ilmu untuk menghitung kekuatan bangunan itu. Luar biasa. Jadi begitu sampai saya itu asisten tuh pegang hampir sampai waktu mau lulus ditawar jadi dosen, tetapi mungkin karena saya rasa mungkin saya sudah terbiasa dengan alam yang bukit dan gunung begitu. Iya. Jadi saya tinggal di Jawa rasa macam tidak pas. Saya bagaimana cepat bisa pulang begitu. Sebenarnya ditawar jadi dosen. Iya. Iya. Tapi akhirnya saya tawar masuk tes S2 yang tadi saya cerita. Iya, di Bandung tadi. Yang cerita tadi. Iya, luar biasa. Saya ikut tes dengan dosen saya 3 orang. Tapi saya lulus, dosen saya tidak lulus. Aduh. Itu mungkin karena ilmu saya masih segar toh. Iya, beda dengan ini. Tuhan kasih kakak hikmat sih luar biasa jadi kakak. Iya, itu. Iya. Stigma bahwa orang hari ini selama ini berpikir bahwa orang Papua itu masih kelompok nomor 2, tapi kan proses itu kakak sudah patahkan begitu. Saya pun bangga lah itu. Waktu pertama masuk itu orang memang pandang sebelah mata toh. Kayak Papua don teriak, begitu. Saya bikin model Megawati, tidak usah terpengaruh dengan irama lawan. Kan Megawati kan saat ini model begitu toh. Jadi begitu saja. Mereka ini segala macam. Sampai ada yang pernah tanya waktu ospek, dia bilang, katanya di sana biasa makan manusia begitu. Ya saya jawab, saya bilang memang di sana biasa tapi di sini tidak. Ini cewek dia sudah hilang dari saya. Ada stigma yang mirip. Ya begitu. Tapi akhirnya mereka mulai sadar juga. Ada beberapa mata kuliah itu saya dapat malah ada mata kuliah budget 3. Itu ujian negara budget 3 itu yang biasa jembatan seperti jembatan merah itu. Desain itu ya macam termasuk desain juga. Iya, itu masuk. Jadi model jembatan seperti itu ada mata kuliah jembatan budget 3. Itu satu mata kuliah itu dari semua teman yang ikut itu saya sendiri yang dapat B, tidak ada yang C, yang lain tuh D dan E. Luar biasa. Ya, ini yang uji itu Profesor Yotata Hadi Hardarja. Ini dia itu ahli baja Indonesia. Nah itu mungkin disitulah baru orang mulai sadar bahwa sebenarnya kemajuan sebuah suku bangsa itu tidak ada bangsa yang bodoh, tidak ada bangsa yang pintar. Yang ada itu bangsa yang siapa yang duluan dan siapa yang dari belakangan. Cuma itu saja. Betul. Tidak ada yang maju dan ini. Ya. Jadi orang stereotipnya mirip. Iya itu. Sedikit. Iya. Seram-seram itu kakak sudah patahkan. Iya sudah. Iya. Luar biasa. Begitu. Iya. Jadi selama kakak kuliah langsung ke sini kakak kerja di mana? Saya setelah itu kan lanjut ke S2. S2 lagi. Iya, nanti setelah S2 S2 saya itu penelitian tentang ini, penelitian tentang pemanfaatan abu terbang jadi agregat beton. Abu terbang itu kan debu toh, polusi bagi lingkungan. Abu terbang itu hasil pembakaran batu bara. Itu banyak sekali debu. Debu itu kan tidak bisa dimanfaatkan. Kadang kalau berterbangan bisa kena sayur dan apa segala macam. Nah itu
Bagaimana itu diolah, dibikin jadi semacam kerikil model kelereng begitu, dengan bahan campur. Itu baru dibakar, akhirnya bisa jadi bisa jadi model seperti batu. Jadi itu penelitian saya itu tentang pemanfaatan pemanfaatan abu terbang untuk sebagai agregat beton. Nah, itu waktu S2. Berarti abu terbang ini bisa jadikan satu bahan juga ya, bahan bangunan. Iya, itu jadi kerikil. Kan ada tempat yang susah dapat kerikil. Abu terbang diolah, itu bisa jadi kerikil, dan kerikil itu dia lebih ringan daripada batu. Sehingga lantai bangunan itu bisa malah lebih tinggi. Kalau plat lantai dicor dengan itu dia lebih ringan. Ya, biasa kalau beras itu kan pondasi juga biaya besar. Kadang-kadang waktu gempa juga bisa goyangan macam seperti itu. Jadi bahannya lebih iya itu kerikil itu. Oke, luar biasa Pak. Iya. Setelah S2 kakak langsung ditawarkan kerja atau kapan? Iya, waktu S2 itu saya waktu S2 ini kan saya pernah ketemu dengan, bukan saya ketemu tidak, tapi ada Ibu Joyce Tambunan namanya dari perwakilan Pemda. Dia sempat ke Bandung, baru kami pertemuan mahasiswa waktu itu Irian Jaya, sekarang baru Papua. Baru dia tanya-tanya, di sini mahasiswa ada yang sudah mau skripsi apa? Begitu baru angkat tangan, kamu skripsi? Tidak, saya sedang tesis S2 dari ITB begitu. Makanya ibu bilang, wah kamu harusnya dapat beasiswa dari Pemda Irian Jaya. Jadi akhirnya ibu sempat usaha, tapi saya sedang bikin tesis, ya penelitian saya ini. Nah, penelitian beberapa saat tidak sempat ada berita. Nanti suatu waktu ada ini yang di Jakarta itu kan sudah mau ada kerusuhan tuh waktu Soeharto mau turun saat-saat itu. Itu saya tidak sengaja ke Jakarta karena Jakarta tidak aman. Saya pergi ke kantor perwakilan, ketemulah ibu itu. Wah, dia bilang kamu sudah dapat bantuan. Saya bilang belum. Akhirnya ibu itu bawa, baru saya ketemu dengan Pak Gubernur Numberi. Jadi saya akui hebat dari Gubernur Numberi itu. Waktu dia tanya, oh S2 benar? Benar. Ya. Tidak biasa mabuk? Tidak. Beliau tanya, oke, mana proposal? Aduh Pak Gub, saya ke Jakarta ini hanya mau nonton ada kerusuhan ini. Saya tidak bawa proposal. Oh, proposal, oke. Kalau begitu, yang saya akui dari Pak Numberi itu, beliau tanya, kalau itu, oh proposal itu biaya berapa yang kau perlu? Saya bilang, saya biaya itu kurang lebih 9 juta lebih sedikit. Oh, oke. Kalau begitu, dia panggil langsung kasih uang hari itu. Dia kasih 10 juta satu ikat. Oh, itu saya pulang, saya selesaikan. Ini ada kaitan dengan saya kerja ini ceritanya. Oke, luar biasa. Iya. Saya pulang selesaikan tesis. Saat itu beliau sudah naik jadi Menteri Kelautan. Saya ke sana sampaikan ucapan terima kasih, ini saya sudah wisuda dan segala macam. Terus beliau bilang, ini saya sudah tidak jadi gubernur di sana, jadi saya menteri. Bisa ketemu gubernur, dia kasih catatan untuk ketemu gubernur, pembantu gubernur ini, Jopari. Sudah, akhirnya saat itu saya ketemu Jopari, saya belum tahu tujuannya apa ketemu ini. Jopari lihat saya penilai semua, sudah beliau bikin surat. Beliau bikin surat, saya tidak tahu surat apa, saya lihat begini ternyata memo dinas. Memo dinas. Saya baca begini, ternyata mempertimbangkan prestasi yang bersangkutan dan sebagai putra daerah Irian Jaya yang bersangkutan agar ditempatkan di Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Irian Jaya. Wah, begitu. Luar biasa. Iya. Iya. Luar biasa sekali. Wah, ini padahal ini saya baru mau tes di Freeport ini. Woy. Saya waktu itu pikiran begitu. Di Freeport sudah. Akhirnya saya juga bingung kenapa Dinas PU. Saya ini orang sudah selesai S2 tapi saya tidak tahu PU itu apa. Saya ini orang yang paling murni. Jadi biasa orang lain kan sudah tahu kuliah di sini karena tahu ada proyek. Nanti ada kerja jalan baru orang kuliah. Saya tidak. Saya ambil teknik sipil juga, saya hanya tahu Soekarno dan Monas. Itu saja. Soekarno dan Monas. Terus kembali ke sini Dinas PU. Saya sampai di Jayapura itu tanggal 11 Agustus tahun 2000. Itu saya sampai di Jayapura ikut dengan kapal. Iya. Itu ya peralihan pas nama Papua. Iya, itu tahun 2000. Yang kasih tiket saya ini kepala dinas, namanya Pak Joni Kaparan. Karena dari gubernur kasih ini, beliau suruh nanti ambil disposisi di kepala dinas. Kepala dinas ini
Dia berterima kasih karena saya sudah S2 tapi mau pulang ke Papua. Oke. Wah, ini saya heran dalam hati, memang saya harus pulang. Aduh, terima kasih, padahal orang Manado ini. Aduh, terima kasih, mau pulang ke Papua. Ya, ini sebenarnya saya pulang. Baru dia kasih ongkos tiket semua. Terus dia kasih dia komputer, ini nanti bawa pulang lewat kapal. Jadi saya sampai di Jayapura tanggal 11 Agustus. Setelah itu baru tiba di sini. Untung saya ketemu saudara, jadi saya tinggal di Waena, sini ada keluarga yang tinggal di situ. Besoknya saya ke kantor jalan cari mana yang dinas PU. Kenapa dinas PU begitu? Saya jalan, ternyata saya dapatlah di Dok 4 di sana. Itu baru saya sadar bahwa dulu waktu SMA itu saya selalu lewat di samping gedung ini. Oh, ini yang dinas. Oh, ada harus dulu mobil banyak. Begitu. Saya masukkan surat itu, ternyata kepala dinas sudah ada. Ya, baru saya lihat ada topi proyek begitu. Ada gantung di atas. Saya lihat topi proyek. Oh, berarti mungkin yang proyek. Itu baru saya mulai mengerti. Iya. Itu baru saya mulai mengerti. Oh, ternyata PU itu nanti kerja jalan apa yang saya belajar selama ini. Iya, betul. Memang saya tahu ilmu tapi tidak tahu nanti kerjanya tuh di mana, tidak tahu. Dinas kesehatan kah, lingkungan kah, saya tidak tahu. Begitu. Jadi tahun 11 Agustus itu saya taruh ini karena setelah itu saya rencana mau pulang libur tapi kepalanya suruh tidak bisa, harus hari ini mulai kerja. Kerja langsung? Iya, hari itu mulai kerja. Iya. Dan yang unik lagi, hari itu tanggal 11 Agustus saya disuruh kerja di satu proyek. Namanya peningkatan jalan Wamena Tengon. Begitu. Jadi disuruh bikin potongan melintang jalan. Ini satu pimpuro namanya Pajungan Harap, ada Pace Batak. Ya. Beliau suruh saya gambar. Dia bilang gambar dari sini. Terus ternyata titik yang pertamanya ada tempat yang datar, namanya Elelim. Ya. Ya, ternyata yang saya heran sekarang ini, yang pertama saya gambar itu belakangan nanti saya jadi kepala dinas di tempat itu. Wah. Iya, itu yang saya heran. Iya. Jadi Elelim saya gambar, Sahayu, Wamena, Paspale, nah itu saya potongan jalan itu saya gambar. Nanti setelah selesai 17 tahun di provinsi, karena saya punya golongan mau naik ini, saya golongan kan sudah 4A. Ya. Kalau S2 itu bisa 4A. Kalau mau ke 4B itu harus jadi kepala dinas atau doktor. Ya, betul. Ya otomatis saya berpikir bagaimana saya harus jadi kepala dinas. Ya. Saya ke daerah begitu. Dari semua daerah ada berapa yang mungkin saya berpikir begini. Nah, kalau saya dari ilmu teknik dan apa itu saya sudah cukup. Ya. Kalau saya di PU kota itu sama saja yang saya di Jayapura. Jadi saya ingin mau dapat tantangan dari masyarakat. Akhirnya saya pilihnya di Yalimo. Iya, Yalimo. Ya, kenapa saya pilih Yalimo? Karena Yalimo ini satu-satunya kabupaten yang saya itu buta. Saya belum pernah pergi. Ya, belum pernah. Iya, saya pilih di situ. Terus bupati yang minta saya ini juga tidak kenal saya. Iya, saya rasa ini Tuhan yang memanggil. Iya. Kalau bupati sudah kenal itu kan, ini karena faktor kenal. Iya, betul. Beda. Tapi dari ada sekitar 4 bupati yang telepon saya, itu satu-satunya yang tidak kenal saya dia. Waktu kami udah ketemu pertama tuh di warung di ini, Nuko, di Bulu Cafe situ. Kami udah ketemu. Jadi saya datang, saya tidak tahu bupati ini. Yang sudah telepon berapa kali. Dia tidak tahu. Saya tiba dia juga tidak tahu. Dia pikir ini kadis PU jadi mungkin nanti baju rapi-rapi baru tiba. Sama saya juga pikir ini bupati jadi mungkin nanti ada cincin emas kah atau begitu. Saya lihat begini ada satu pemuda yang ada di sebelah tapi belum cukur kumis. Saya pikir ini mungkin siapa. Saya duduk santai situ lama belum ada. Terus tiba-tiba ada telepon masuk yang beliau yang mengaku bupati. Namanya Pak Lakius, peon tuh. Beliau saya angkat telepon, lihat begini ternyata orang yang itu yang angkat telepon saya. Oh baru, waduh saya mohon maaf saya tidak tahu jadi. Sama, nah saya juga pikir ini kah, akhirnya kami dari situ. Jadi saya ke Yalimo itu karena bupati ini tidak kenal saya juga tidak kenal dia. Nah, itu saya rasa bahwa ini mungkin Tuhan yang memanggil. Betul. Waktu saya pertama ke Yalimo, bupati tugaskan ada sopir yang jemput saya. Sopir tanya saya, tahu Yalimo? Saya bilang, saya tidak tahu, itu paling buta. Tempat lain saya sudah pernah pergi. Sudah akhirnya saya tidur, karena mengantuk.
Sampai di LLIM saya bangun, ternyata saya baca, sampai di LLIM saya bangun begini, ternyata saya baca LLIM. Seperti sempat tanya waktu saya tidur, Bapak tahu LLIM? Saya bilang saya buta. Baru saya bilang LLIM, oh kalau begitu obat mah mana? Dia bilang itu sana. Terus Gunung Sahayu di sana. Oh, Bapak tadi bilang tidak tahu LLIM? Oh tidak, ini jalan ini saya gambar dulu. Oh, begitu. Waktu biasa. pertama masuk. Nah itulah cerita ya. Ya. Luar biasa. Akhirnya sudah saya tugas di Alimo dari tahun 2018. Yo, sampai sekarang. Sampai sekarang luar biasa, itu prestasi yang sangat luar biasa. Itu. Yang saya dengar tuh kakak ada bikin karena saking tidak ada bahan, kakak pakai salah satu bahan alami dari sana. Kakak bikin apa untuk struktur bangunan itu kakak ada bikin itu. Oh ya, itu bisa buat? Itu jalan. Kalau itu jalan, kalau wilayah Yalimo termasuk Tolikara, Lanijaya, itu tempat yang pergerakan tanah itu secara ilmu teknologi itu, tanah itu masih bergerak, jadi sering ada longsor itu. Betul, betul. Itu kan longsor tuh. Makanya kita bangun jalan itu retak banyak. Betul. Kita baru selesai aspal 2 bulan lalu, ini bulan ini retak. Begitu banyak terjadi. Okay. Makanya biaya aspal itu kan mahal sekali, bisa sampai untuk bangun jalan, bikin bongkar jalan, setelah itu taruh material batu yang bagus sampai aspal itu bisa sampai 10 miliar biayanya itu. Wow. Ya, aspal saja bisa sampai 2 miliar per kilo ya, 1 kilo. Kalau 2 kilo, 3 kilo banyak. Jadi karena faktor mahal itu baru seringkali dia pecah-pecah. Akhirnya saya berpikir bagaimana kita bisa harus ada sebuah material, tidak usah harus pakai aspal, tapi material lain yang lebih murah. Ya, yang kualitasnya bagus lah. Nanti kalau ada retak atau longsor kita bisa perbaiki cepat. Kalau aspal ini kan masyarakat tidak bisa gali, sudah aspal. Mau perbaiki setengah mati. Kalau belum masih bisa. Orang timbun apa begitu. Nah, akhirnya itulah. Terus yang kemudian kedua itu biayanya sangat mahal. Iya, aspal itu biaya mahal sekali. Kita mau bangun jadi iya, pemerintah mau habiskan uang tuh 1 kilo saja sampai 10 miliar, uang Pemda itu tidak banyak. Di PU tuh kadang-kadang uang 100 juta, masa 10 kilo yang lain tidak selesai. Akhirnya berpikir material yang bagus tuh bagaimana. Akhirnya model seperti itu dapatlah di sana tuh ada tanah hitam yang bagus sekali, yang namanya tuh Kinang Jingkion. Ya, Kinang Jingkion ini saya lihat di sana itu ada yang dia butiran tuh pohon rumput tuh tidak bisa tumbuh. Ya, tidak bisa tumbuh. Akhirnya waktu saya kuliah S1 dulu kan dosen saya ajarkan material yang paling bagus itu adalah material yang tidak bisa ditumbuhi oleh tumbuhan. Oke. Iya, tanah ya itu material bisa jadi bahan bangunan. Iya, kalau kayu juga ditumbuhi lumut kah apa itu tidak bagus juga. Karena dia ada organik toh. Oke. Nah, itulah. Makanya material ini sangat bagus. Kami coba untuk pakai sebagai pengganti aspal, itu ternyata hasilnya bagus. Dan itulah yang akhirnya waktu lalu kami ada presentasi waktu di Klat PIM 2, itu saya ambil sebagai proyek perubahan. Itu berhasil dan saat ini ada sekitar 6 mahasiswa S2 di Uncen, itu kami sedang bimbing untuk mereka meneliti lebih lanjut di Uncen ini. Ya, bahan itu sebagai pengganti aspal itu. Ya itu. Luar biasa. Ini kalau berhasil tanah ini paling banyak. Saya lihat di Tolikara juga ada banyak. Di Tolikara di sana di kampung saya di daerah Mapia, Dogia itu masih ada juga tanah itu. Itu semacam material yang layak bisa digunakan. Di pegunungan. Iya, di pegunungan. Jadi kita bisa kalau jalan-jalan ke desa itu kita bisa bangun pakai itu. Biaya murah, ya, terjangkau, mudah dikerjakan oleh kontraktor lokal. Hanya pakai eksa saja kita padatkan sudah bagus. Iya, kalau aspal itu kan teknologinya tinggi. Betul. Orang Papua untuk mau menjangkau, dia mau menjadi kontraktor aspal ini mungkin kita butuh waktu lama. Betul. Begitu. Karena butuh pembangunan, transportasi dan harus baik juga. Iya, itu. Oke Bang, mungkin kakak bisa selain pekerjaan, kakak berapa karya yang kakak kerjakan di Jayapura? Oh, kalau di Jayapura itu kan ya kita biasa desain toh. Desain ini kan ada desain arsitek sama struktur kekuatan itu. Betul. Jadi yang pernah kita bikin gambar tuh Auditorium Uncen. Wah, ya itu. Terus kalau di sini tuh banyak sekali, ada gedung Fakultas Teknik, ada Fakultas Hukum,
biasa. Iya, ada berapa gedung dalam lingkungan Uncen. Kebetulan saya waktu di Dinas PU Provinsi itu menjadi pengelola teknis. Jadi saya tenaga teknis untuk semua bangunan di Uncen. Iya, itu. Terus seperti Pasar Hamadi, terus gedung apa ini Gor Kota ini Waringin. Oh, Gor Waringin kakak juga? Iya, itu. Iya, Gor Waringin. Kemudian kantor wali kota yang baru di atas itu. Iya, kantor wali kota. Iya, yang belakang tinggi itu. Ya, itu terus Hotel Aston. Iya. Iya. Hotel Aston, terus ada gedung Angkatan Laut ini yang di Ahmadi. Ya, itu strukturnya saya hitung. Iya, iya. Luar biasa. Terus di Timika itu ada gedung DPR kantor Timika. Iya. Sekali, Kak. Iya. Terus ada di Merauke juga ada untuk waktu itu ada gedung yang stadion yang sempat ditinggal itu kita bagaimana lakukan peningkatan kekuatan. Iya, terus ada banyak jembatan, sudah banyak. Saya kadang sulit ingat. Terus ada gereja lagi macam gereja katedral yang sekarang ada bangun di Nabire, di Jayapura. Iya, yang di Dok 5 itu. Luar biasa. Iya, itu terus gereja Paulus. Luar biasa. Iya, terus waktu pertama tiba itu ada gereja Advent yang di Padang Bulan ini sebelah di bawahnya SMP Paulus. Iya. Itu mungkin yang pertama tiba. Karena saya sebagai dosen ada mahasiswa saya minta tolong bikin saja sket. Iya, yang turun USTJ sebelah kiri itu. Iya, itu. Itu ya. Luar biasa. Terus ada gereja di kampung banyak lagi. Iya. Itu banyak sekali. Iya. Tapi ini saya pikir luar biasa sekali. Kakak sudah menaruh satu cerita buat generasi. Juga itu akan dikenang sepanjang masa. Benar. Luar biasa. Iya. Dan saya pengen tahu nih kakak. Kakak punya hobi katanya suka bola juga. Oh ya, itu tadi itu. Waktu SMA ibu tanya kalau tidak kedokteran yang hobi suka apa? Saya bilang sepak bola itu. Itu memang dari kecil kami main sepak bola itu setiap hari. Waktu SMP juga sama, SMA kan biasa patah kaleng di lapangan pol. Kami di asrama ada. Nah, kemudian karena kuliah tidak terhenti tapi namanya sudah hobi ya. Jadi hobi, kalau sudah hobi itu kan sebelum main kita bisa tahu begitu nanti mana yang menang dan kalah begitu. Iya, suka prediksi. Ya bahkan macam kemarin waktu PON, PON itu juga kita tentukan 5 besar sebelum PON mulai. Dan urutan itu sesuai. Ada yang medali emas pas lagi, begitu. Jadi itu feeling saja. Ya makanya kalau saya kan mengajar di Fakultas Teknik Uncen, di USTJ, terus sempat di Uniap lagi. Luar biasa. Ya, mengajar teknik sipil untuk banyak mata kuliah. Sekarang masih mengajar juga? Sekarang setelah KA5 itu hanya untuk tugas akhir saja. Iya. Jadi saya mengajar tuh, saya biasa kalau di USTJ atau Uncen dulu, itu kalau saya sudah tahu ada semester ini mengajar mata kuliah apa, saya sudah sampaikan. Bahwa nanti kuliah tiap hari Rabu sekian baru di bawah saya tulis kecuali hari yang ada main Persipura. Itu saya bilang tidak masuk kelas. Saya liburkan. Saya tulis begitu. Itu artinya macam apa, saya itu namanya Persipura atau bola ada main dan segala macam itu saya wajib nonton. Jadi kakak punya hobi. Iya, begitu. Kalau saya tidak nonton tuh bisa jatuh sakit. Jadi itu kan hiburan. Iya. Jadi itu yang membuat kita juga menangani satu klub di kota. Iya, Kota Putra. Iya, betul. Nah, ini kita tangani dari tahun 2004 ya sampai sekarang. Ya, jadi kebetulan saya sebagai ketua umum. Terus manajernya itu yang sekarang jadi PJ Wali Kota, Pak Frans. Wow. Sebelum beliau jadi PJ itu kami sudah tangani bola ini. Luar biasa, begitu biasa, sekali. Ya, makanya Pak PJ juga sekarang kan ada sedang bikin Wali Kota Cup itu. Iya, ada sedang pertandingan sedang berlangsung. Luar biasa. Ya, itulah namanya hobi itu. Kita orang Papua ini kan sepak bola ini kan hiburan yang khusus. Betul. Terus anak-anak Papua itu
bisa hidup dengan mengolah bola itu baru bisa hidup. Betul. Karena anak Papua itu mungkin belum tentu dong bisa jual bakso, Betul. tidak bisa bikin warung macam-macam begitu tuh. Nah, sehingga kenapa saya ada di sepak bola ini karena dari situlah kita orbitkan seperti macam Ricky Kayame. Oke. Iya. Berarti salah satunya. Iya, itu dari katakan yang kita orbitkan artinya. Jadi kita mau ada juga banyak pemain yang main di divisi 2 juga banyak. Luar biasa. Itu maksudnya dari situlah bisa hidup. Bisa. Iya. Luar biasa. Jadi kalau bola itu sudah sama saja dengan saya belajar beton begitu. Wah. Itu satu irama. Oke. Hobinya sama. Luar biasa. Iya. Terima kasih banyak Bung. Iya. Saya pikir cerita yang sangat Iya. menginspirasi generasi muda Papua. Iya. Mungkin Bung, pesan apa yang Bung mau sampaikan buat generasi muda Papua bahkan seluruh Indonesia? Ya, yang pertama untuk generasi muda Papua itu bahwa kita tidak usah terlalu dengar pada media atau apa dan segala macam, tapi kita harus percaya bahwa dalam diri kita itu ada punya kemampuan yang luar biasa. Betul. Itu yang kita harus mencari. Kita jangan terjebak dalam opini dan cerita orang. Ya, seperti saya juga dulu begitu. Kami di sana dibilang bahwa dari Papua itu ada di nomor terakhir. Tapi malah waktu saya kuliah itu malah nilai saya itu dalam satu mata kuliah saya lebih baik dari yang lain. Itu baru saya temukan bahwa cerita itu belum tentu berlaku. Betul. Ya, itu jadi kita harus percaya pada diri. Nah, kemudian yang kedua itu kita untuk khusus yang Papua, ini kita perlu tuh adalah karakter building. Betul. Karakter building tuh itu yang pertama itu adalah kita harus rajin. Ya, kita harus rajin. Kalau misalnya macam kami belajar di Fakultas Teknik, itu kalau tidak bisa bangun jam 4 atau tidak bisa bangun jam 3 itu tidak bisa kumpul tugas karena banyak sekali faktor rajin. Ya. Terus kemudian yang kedua itu adalah harus tabah dan bersabar. Bersabar ini karena itu tadi tugas yang kadang kita hidup selesaikan itu harus banyak. Ya. Kalau kita tidak sabar itu tidak akan selesai. Betul. Ya, sekalipun banyak ribuan kita bisa selesai. Ya, terus yang berikut itu rendah hati. Ya. Rendah hati ini sangat penting karena sekarang ini kalau cari orang yang punya sudah ada gelar dan segala macam orang pintar itu banyak. Betul. Tapi tidak akan dipakai karena dia tidak rendah hati. Betul. Iya, itu. Terus yang berikut itu jujur untuk semua. Jujur ini sangat penting. Betul. Ya, mungkin di saat ini itu dari 1000 orang hanya mungkin 10 saja yang jujur. Betul. Mencari orang jujur itu sangat langka. Mencari orang pintar itu mudah. Tapi jujur itu sulit. Ini yang sangat perlu. Kalau ini kita sudah miliki, kita akan dipakai di mana-mana. Dimanapun kita tidak ada lawan, tidak ada musuh, kita orang baik. Ya, mungkin itu yang pesan yang saya sampaikan juga untuk seluruh Indonesia juga sama. Ya, terima kasih. Ya. Bung, terima kasih banyak buat sahabat-sahabat yang sudah nonton. Kiranya satu biografi cerita yang sangat prestisius ini dapat menginspirasi kalian semuanya dari Bung Yan dan juga saya Nies. Menyapa buat kalian semuanya. Jika kalian penasaran, bolehlah undang Bung Yan juga jadi pembicara di kampus bahkan ya ketika kalian membutuhkan ya. Kami tetap standby di Papua. Ya, siap. Bung, terima kasih sudah. Terima kasih banyak. Iya. Salam damai buat teman-teman yang nonton. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ya.